Selamat pagi SLCC. Sekali lagi selamat Hari Paskah. Hari ini tanggal 12 April 2020 seluruh dunia merayakan Paskah. Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara membuka kitab suci di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6. Kalau saudara mau kasih judul khotbah pagi ini adalah 3 janji Paskah. 3 janji Paskah. Kita ambil dari kitab Matius 28 ayat 1 sampai 6. Saudara ambil Alkitab saudara atau handphone saudara. Judul Matius 28 ini ayat 1 sampai 6 adalah kebangkitan Yesus. Mari kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 1 sampai 6, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6 kita baca sama-sama. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah lihat tempat berbaring. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara merenungkan 3 janji Paskah dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap janji itu ditandai dengan sesuatu yang kosong, yaitu sebuah salib yang kosong, sebuah kubur yang kosong, dan kain kafan juga kosong. Nah saudara-saudara, ini adalah fakta bahwa masing-masing itu baik salib, baik kubur maupun kain kafan itu sudah kosong. Membuktikan bahwa janji yang diucapkan Allah itu nyata adanya. Selama dia hidup di bumi 3 tahun setengah pelayanan terakhirnya, dia berulang-ulang mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah saudara, bicara soal janji, dunia menawarkan janji-janji yang kosong. Tapi Paskah menawarkan kekosongan yang penuh janji. Maksudnya apa? Salib itu kosong, dia memberikan sebuah janji. Kubur itu kosong, dia memberikan sebuah janji. Kain kafan itu kosong, dia juga menggenapi janji Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah janji Paskah, yang pertama adalah salib yang kosong. Kita mulai dengan salib yang kosong. Karena salib yang kosong itu memiliki janji yang indah bahwa dosa kita sudah diampuni. Perhatikan di ayat yang pertama, Matius 28 ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Minggu Paskah, hari Minggu, pagi-pagi. Ini adalah masih pagi saudara, matahari belum terbit. Beberapa murid Yesus yang terdiri dari para wanita sedang dalam perjalanan menuju makam di mana Yesus dimakamkan. Mereka telah berjalan kurang lebih mungkin 30 menit. Suasana masih sunyi, masih dingin, masih gelap. Tapi segelap hati mereka yang diliputi kepedihan. Karena baru saja hari Jumat kemarin mereka menyaksikan sebuah peristiwa yang tragis, peristiwa yang mengerikan di mana guru yang mereka ikuti, di mana Tuhan yang mereka percayai disalibkan secara keji. Maka mereka sedang dalam perjalanan on the way menuju makamnya Yesus. Mereka melewati sebuah tanjakan di mana ada sebuah bukit yang orang lain menamakan itu Bukit Tengkorak. Mereka masih menyaksikan di situ terpancang 3 salib. Karena itu hari Jumat disalibkan dan hari Sabtu adalah hari Sabat di mana orang tidak boleh beraktivitas, orang-orang Yahudi. Sehingga salib itu masih terpancang di bukit yang disebut Bukit Tengkorak. Dan
pada waktu murid-murid itu melewati gundukan tanah dan melihat bukit itu masih ada 3 salib, mereka langsung teringat bahwa guru mereka, Tuhan mereka disalibkan. Tetapi salib ini salib yang kosong. Terdapat 3 salib, di mana salib tengah itu salib di mana guru mereka disalibkan. Tidak ada pertanyaan lagi. Yesus yang disalibkan itu benar-benar sudah mati. Tentara Romawi memastikan bahwa Yesus itu sudah mati. Ratusan orang-orang Romawi yang ada di sekitarnya menyaksikan Yesus itu mati. Ratusan orang-orang Yahudi yang mengerumuni Bukit Tengkorak itu juga menyaksikan bahwa Yesus itu mati. Jadi saudara melihat Yesus itu benar-benar sudah mati. Itulah sebabnya saya ingin Anda melihat salib itu pada pagi ini. Salib itu adalah tempat di mana dia wafat menyerahkan dirinya untuk mati. Hari ini salib itu sudah kosong. Salib yang kosong itu penuh dengan janji Tuhan. Penuh harapan untuk saudara di rumah dan saya yang di sini. Saudara, salib yang kosong itu melambangkan bahwa Tuhan itu menanggung dosa. Hari ini kata dosa adalah sebuah kata yang tidak terlalu populer. Faktanya memang kita semua berdosa. Saudara yang duduk di situ, saudara yang duduk di sebelahnya, atau yang di belakang saudara dengan jarak 1,5 meter, 2 meter di depan saudara, semuanya berdosa. Teman-teman saudara, keluarga saudara, siapapun di dunia ini semua berdosa. Karena Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua manusia adalah berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah kematian yang kekal. Namun kalau kita melihat janji Tuhan pada waktu salib itu kosong. Di kayu salib itu Yesus membayar hukuman dosa-dosa kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Dan saudara-saudara, Roma 5 ayat 8 ini mengatakan Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Jadi pada waktu Yesus mati di kayu salib dan Yesus dikubur, itu salib itu kosong. Itu melambangkan bahwa dosa kita ditanggungnya. Di kayu salib itu Yesus memberikan hidupnya yang tidak berdosa atas nama kita masing-masing. Atas nama Abraham, atas nama Soleman Irwan, atas nama Yohanes, atas nama siapa saja. Ketika dia menghembuskan nafasnya di kayu salib, dia mengatakan it's finished, sudah selesai. Darahnya mengalir untuk keselamatan kita. Sebelum hari yang Jumat mencekam itu, ketika Allah membuka kitab, ketika Allah membuka lembaran, buku, maka kita melihat bahwa pada waktu itu, sebelum Yesus disalibkan, Soleman Irwan berdosa. Nama saudara berdosa, ibu saudara berdosa, semua berdosa. Sebelahnya ditulisan maut, 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 maut. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, setelah dia dikuburkan, dia mati di kayu salib, maka namanya ada tambahan. Sudah ditebus, sudah ditebus, sudah ditebus, sudah ditebus, sudah diampuni, sudah diampuni, sudah diampuni, sudah diampuni. Jadi janji Paskah yang ke-1, salib yang kosong adalah janji bagi saudara dan saya bahwa dosa kita sudah diampuni. Ada 3 janji. Janji Paskah yang pertama, salib itu kosong menjanjikan kepada kita bahwa dosa saudara dan saya diampuni. Dari mana janji itu? Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, Roma 5 ayat 8. Mari kita kembali ke wanita yang tadi. Setelah mereka melihat salib itu, mereka berhenti sebentar, mereka melanjutkan perjalanan menuju kubur Yesus. Saat mereka berjalan mungkin mereka bertanya-tanya dengan suara keras, siapa yang akan pindahkan batu ini? Karena pada waktu itu kubur Yesus itu bukan ditaruh di dalam tanah tetapi
dikubur di dalam gua dan ditutup oleh batu dan dikasih polis lain oleh tentara Romawi. Mereka adalah perempuan-perempuan dan batu itu tentu berat ratusan kilogram. Dan dilarang untuk masuk ke dalam itu. Walaupun mereka bertujuan untuk mengurapi Yesus. Dan saudara-saudara, wanita-wanita ini mereka adalah murid-murid Yesus yang mendengar perkataan Yesus bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi mereka menuju kubur itu. Nah, di dalam Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan ayat 4 dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, para tentara itu gentar ketakutan dan mereka menjadi seperti orang-orang mati. Batu itu bergeser. Sebab Alkitab mencatat seorang malaikat bercahaya seperti kilat. Saudara bisa melihat matahari? Susah karena terlalu menyilaukan. Kilat susah juga, terlalu menyilaukan. Begitu mulia sedang duduk di atas batu. Dan berkata, ayat selanjutnya, dan dia berkata, jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari lihatlah tempat dia berbaring. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada waktu salib itu kosong, itu melambangkan Yesus menebus kita. Masih ingat khotbah Jumat Agung kemarin? Bahwa Passover, pada waktu Passover, itu adalah seluruh bangsa Yahudi harus menandai rumahnya dengan darah. Tuhan tidak cek siapa yang ada di balik pintu itu. Tuhan cek apakah setiap pintu ada darah. Kalau setiap pintu tidak ada darah, maka ada kematian anak sulung. Nah, saudara, pengorbanan Kristus di kayu salib itu melambangkan bahwa janji Tuhan digenapin, bahwa dia menanggung dosa kita. Ini adalah suatu kronologis. Nah, itu janji Tuhan janji Paskah yang pertama. Salib yang kosong. Janji Paskah yang kedua adalah kubur yang kosong. Jangan kamu takut, ayat 5 dan 6. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat dia berbaring. Kubur yang kosong adalah sebuah fakta kebenaran kebangkitan Yesus. Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi menyangkal bahwa Yesus bangkit. Mereka bikin alibi bahwa murid-murid Yesus yang mencurinya. Ini murid-murid Yesus berbohong, Yesus itu gak bangkit. Ini murid-murid mencurinya. Saudara pikirkan baik-baik. Pada waktu Yesus disalibkan, mereka murid-murid itu lari tercerai-berai. Masakan 11 nelayan itu berani-beraninya mengganggu tentara Romawi, memindahkan batu ratusan kilogram, lalu mencuri mayat Yesus hanya supaya bisa mengklaim bahwa Yesus hidup kembali dan bangkit. Lalu 11 nelayan itu kemudian rela mati untuk melindungi kebohongan itu. Gak masuk akal. Jadi memang kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Kubur yang kosong adalah cara Tuhan untuk mengatakan kepada saudara dan saya, tenang anakku, aku telah mengalahkan sengat maut. Kematian tidak bisa menyakitimu lagi. Mengapa kubur itu kosong? Karena Yesus hidup. Malaikat berkata, ia telah bangkit. Dan janji bagi kita bahwa kita juga dapat hidup. Bahkan jika kita sudah mati, kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi janji Paskah yang kedua adalah kubur yang kosong. Adalah janji bagi kita bahwa kita juga akan dibangkitkan dari kematian. Saudara, ada gak masalah yang lebih berat dari kematian? Siapa yang bisa mengalahkan kematian? Gak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kematian. Orang yang paling pintar di dunia, orang yang paling mulia di dunia, orang yang paling tinggi moralnya di dunia, orang yang paling bagus karakternya di dunia, orang yang paling cantik di dunia, orang yang paling mulia di dunia, raja yang paling hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Dari dulu bumi diciptakan sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan kematian.
Hanya Yesus yang bangkit yang mengalahkan kematian. Jadi kalau saudara saat-saat hari ini ada di dalam karantina, di rumah, sedang menunggu ketidakpastian, sedang berharap, harapan itu jangan hilang, iman itu tidak hilang. Bahwa krisis yang kita alami karena COVID-19 ini ada waktunya, ada expirednya. Tidak pernah krisis tidak ada expirednya. Selalu krisis ekonomi ada rentang waktunya. Krisis pandemi ada rentang waktunya. Semua krisis di dunia ada rentang waktunya. Tapi kalau kematian tidak ada rentang waktunya. Sejak manusia ada sampai hari ini. Tidak pernah ada rentang waktunya. Tidak pernah ada yang bisa mengalahkan maut. Tetapi kubur yang kosong menandakan bahwa Yesus menang atas kematian. Yesus telah mengalahkan kemaut. Yesus telah mengalahkan sengat maut. Jadi hari ini janji Paskah yang kedua mendorong kita semua untuk bangkit. Bahwa Yesus yang mengalahkan sengat maut. Yesus juga yang bisa mengalahkan krisis. Yesus juga yang bisa membawa kita keluar dari krisis. Haleluya. Sabar dan tekun hadapi krisis. Kematian tidak ada expirednya. Setiap orang pasti mati. Siapa yang bisa cari solusi atas kematian? Tidak ada solusi untuk kematian. Belum pernah ada orang mati hidup lagi. Hanya Yesus dengan janji Paskah yang kedua, kubur yang kosong, dia bangkit dari kematian. Jadi Yesus sudah mengalahkan yang paling sulit, maka kita percaya hari-hari ini apapun kesulitanmu, ketika kita punya iman bersandar kepada Yesus, kita sabar, kita tekun menghadapi prosesnya, maka pada akhirnya kita akan menang. Karena Yesus yang kita imani adalah Yesus yang sudah bangkit dan dia adalah pemenang. Janji Paskah yang ketiga, kain kafan yang kosong. Kembali ke cerita kita, setelah malaikat bicara kepada para wanita, mereka segera kembali kepada para rasul dan menceritakan kepada para rasul. Dan Petrus, Yohanes segera berbondong-bondong lari ke kubur. Mereka mendengar berita yang luar biasa ini. Dan akhirnya ketika mereka sampai di sana, Yohanes berdiri di muka makam. Tetapi Petrus masuk ke dalam kubur. Pada waktu dia masuk ke dalam kubur, kubur sudah kosong. Tetapi dia menemukan apa di dalam kubur yang kosong itu? Dia menemukan pakaian yang dipakai Yesus. Kain kafan juga kosong. Ini berarti bahwa kain kafan itu yang kosong itu sudah tersusun rapi. Kalau mayat Yesus dicuri, kain kafannya nggak mungkin dicopot dong. Kalau mayat Yesus itu dicuri, maka mayat Yesus dengan kain kafannya juga hilang. Tapi kenapa kain kafannya masih tertinggal? Kain kafan yang kosong. Dan dilipat dengan rapi. Sesungguhnya itu menandakan bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Nah saudara, cerita ini tidak berlangsung lama karena Yesus segera muncul kepada Maria Magdalena. Dia muncul kepada semua rasul. Dia muncul kepada orang di Emmaus. Dia muncul kepada 500 orang. Yesus duduk bersama mereka. Yesus berjalan bersama mereka. Yesus berbicara dengan mereka. Yesus makan dengan mereka. Sekali lagi mereka bersekutu dengan Tuhan. Jadi janji Paskah yang ketiga. Yang terakhir, kain kafan yang kosong menunjukkan bahwa Yesus hidup. Dan dia berjanji, dia ingin bersekutu dengan Anda. Janji Paskah yang pertama adalah bahwa salib itu kosong. Artinya dosa saudara dan saya, dosa semua yang menyaksikan tayangan ini sudah ditanggung Yesus. It's finished. Selesai, kata Yesus di kayu salib. Salib yang kosong itu artinya dia melalui kematian. Kubur yang kosong menandai bahwa kematian tidak bisa menghentikan dia. Janji Paskah yang kedua mengatakan bahwa maut tidak bisa menghentikan dia. Artinya kita mendapatkan janji bahwa setelah kematian kita memperoleh hidup yang kekal. Janji Paskah yang ketiga, kain kafan yang kosong menunjukkan bahwa Yesus itu hidup. Kain kafan itu terbungkus rapi.
Kalau murid-murid mencuri, pasti dengan kain kafannya hilang. Kain kafan itu tertinggal. Menunjukkan bahwa janji ini menunjukkan Yesus hidup dan dia mau bersekutu. Dia mau intim dengan saudara dan saya. Yesus bukan kekuatan samar-samar di alam semesta ini yang berusaha mempengaruhi orang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia ingin memiliki hubungan pribadi denganmu hari ini. Sama seperti Yesus ingin memiliki hubungan pribadi dengan murid-murid 2000 tahun yang lalu. Coba renungkan ini. Salib yang keji tidak bisa menahannya. Kubur maut, kematian tidak bisa menahannya. Kain kafan sebagai bungkus untuk orang mati tidak bisa menahannya. Karena apa? Karena Yesus hidup, Jesus is alive. Yesus memiliki kulit, dia memiliki tulang, dia memiliki wajah untuk dikenali. Dia bisa berbicara, dia menyentuh, dia mencintai dan menyembuhkan. Bahkan dia makan, suatu saat dikatakan dia makan ikan goreng. Jadi Yesus suka makan ikan, saudara. Saudara suka makan ikan? Yesus suka makan ikan. Dia melakukannya di hari-hari 40 hari setelah dia bangkit. Dia muncul di sana sini. Nah karena itu saya ingin di penghujung khotbah ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang sangat penting pagi hari ini. Apakah Anda kenal Tuhan Yesus? Tahu dan kenal berbeda. Apakah Anda sungguh-sungguh mengenal? Mengenal itu artinya ada hubungan, ada relasi, ada percakapan, ada tahu kesukaannya dan kesukaanku. Kesukaan Yesus apa? Anda dapat mengenal Yesus Kristus. Anda dapat mengetahui kasih-Nya. Anda dapat mengetahui perawatannya. Anda dapat mengetahui penyembuhannya. Anda bisa mengalami pengampunannya. Kalau Anda menerima undangan Yesus. Yesus nggak pernah memaksa. Di dalam Wahyu pasal 3 dikatakan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan akan makan dengan dia dan ia dengan aku. Nah saudara-saudara, mari buka hati saudara. Biar Yesus masuk di dalam hidupmu. Karena dia memberikan janji Paskah. Tiga janji Paskah. Janji Paskah yang pertama adalah salib yang kosong. Janji Paskah yang kedua adalah kubur yang kosong. Janji Paskah yang ketiga adalah kain kafan yang kosong. Dunia menawarkan janji-janji kosong. Tapi Paskah menawarkan kekosongan yang penuh janji. Hidupmu mungkin saat ini sedang kosong. Ada janji. Mungkin jiwamu kosong. Tanpa harapan. Tanpa asa. Tanpa kerinduan. Tanpa semangat. Janji, hidupmu penuh dengan kekosongan. Tapi Paskah memberikan janji bahwa ada kehidupan setelah kematian. Paskah memberikan janji bahwa Tuhan ingin dekat denganmu. Sudah hampir 2000 tahun Yesus disalibkan. Sudah lebih dari 2000 tahun. Yesus disalibkan, dikuburkan, dia bangkit. Pada hari ini Minggu Paskah. Sebagai perempuan pergi ke kubur. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka belum sadar akan janji-janji itu. Di kejauhan berdiri sebuah salib yang kosong. Janji bahwa dosa-dosa mereka diampuni. Di akhir perjalanan mereka menemukan kubur yang kosong. Janji yang kedua, janji Paskah yang kedua bahwa mereka punya hidup yang kekal. Jaminan. Gak usah takut mati. Karena memperoleh hidup yang kekal. Janji yang ketiga waktu di dalam kubur mereka menemukan kain kafan yang sudah tertata dengan rapi. Mengatakan bahwa Yesus pergi mengunjungi banyak orang. Ada saatnya dia mengunjungi Maria Magdalena, murid-murid yang lain banyak sekali. Ada yang 500 orang. Dia ingin berkata, aku ingin mempunyai hubungan pribadi dengan kau. Jadi hari ini, janji-janji yang kau dapati juga sama seperti yang murid-murid dapati pada waktu Paskah pertama. Paskah 2020, salib yang kosong, janji Paskah yang pertama. Anda tahu dosamu sudah diampuni, sudah ditebus. Dan Yesus berkata, it's finished. Saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu takut. Saudara sudah terima janji Tuhan. Janji Paskah yang kedua.
April 2020. Kubur yang kosong. Maut tidak bisa menghentikannya. Hari-hari ini ketakutan begitu mengental di dunia ini. Hari-hari ini ketakutan, ketidakpastian begitu kuat di dunia ini. Dunia hiruk pikuk dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi janji Paskah yang kedua, yang paling menakutkan dari yang paling menakutkan adalah kematian. Itu pun sudah dikalahkan oleh Yesus. Dan saya percaya pada waktu Yesus ada dalam hidupmu, ada kekuatan baru pada minggu Paskah ini. Kalau kematian bisa dikalahkan, kalau kematian sengat maut yang paling menakutkan bisa dikalahkan, maka kekhawatiranmu bisa dikalahkan, ketakutanmu bisa dikalahkan, penyakitmu bisa dikalahkan, kekhawatiranmu bisa dikalahkan, putus asamu bisa dikalahkan, kekhawatiranmu bisa dikalahkan, semua bisa dikalahkan di dalam nama Yesus yang bangkit. Yang ketiga, kain kafan yang kosong. Kain kafan yang kosong ini menandakan bahwa Tuhan ingin bersekutu denganmu. Dia ingin duduk bersamamu. Dia ingin makan bersamamu. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan tayangan ini dimanapun berada. Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Paskah ada 3 janji. Janji Paskah yang pertama, yaitu salib yang kosong. Anda sudah diampuni. Tidak peduli masa lalumu, Anda sudah diampuni. Yang penting ada darah. Tidak masalah siapa yang di belakang pintu. Bukan soal layak atau tidak layak. Salib yang kosong. Yang kedua, kubur yang kosong. Anda dan saya punya harapan. Setelah kematian masih ada kehidupan. Powerful, dahsyat. Ketiga, kain kafan yang kosong. Bahwa Tuhan dan ingin bersekutu dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Hari ini pada waktu engkau mendengarkan tayangan ini dan kau berkata, Tuhan Yesus, di hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Biar imanku bangkit. Percaya diriku bangkit. Asaku bangkit, harapanku bangkit. Semangatku bangkit kembali. Ekonomiku bangkit, imanku bangkit. Semuanya bangkit karena Yesus bangkit. Tidak ada yang bisa menghentikan Yesus Tuhan. Maka aku juga bangkit. Imanku bangkit. Semuanya bergerak bangkit. Tulang-tulang bergerak di dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang mendengar firman ini, Tuhan bangkitkan imannya. Tuhan bangkitkan semangatnya. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan bangkitkan mereka. Tulang-tulang kering bergerak di dalam nama Yesus. Yang kedua, saya mau berdoa bagi saudara yang selama ini jauh dari Tuhan. Kau selama ini jauh. Kau mencoba dekat sama Tuhan, tapi gagal karena ada suatu kebiasaan yang kamu lakukan yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Dan bukan kebetulan pada waktu ini kau mendengar tayangan ini. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau balik tapi aku gak tahu. Aku mau terima janjimu. Saudara yang ragu-ragu, saudara yang mau sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Saudara yang pengen rindu memeluk Tuhan. Mari ikutin saya berdoa. Kata demi kata. Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini aku ada di tempatku saat ini. Aku berdoa. Minta ampun atas segala dosa dan kesalahanku. Aku mau menyerahkan hidupku kepadamu. Mulai hari ini. Minggu Paskah di bulan April 2020. 12 April 2020. Saya mau serahkan hidupku kepadamu. Mari Tuhan menjadi Tuhanku. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah juru selamatku. Ampuni kesombonganku. Dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara katakan amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang membutuhkan doa. Saudara yang membutuhkan bimbingan. Saudara bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Tuhan mengasihi saudara seperti janji Paskah yang ketiga. Dia ingin bersekutu dengan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita.
Saudara-saudara, kau yang sudah menerima 3 janji Paskah, bahwa dosa-dosamu sudah diampuni, bahwa kematian tidak menghentikanmu, tetapi kau memperoleh hidup yang kekal waktu engkau di dalam Yesus. Dan yang ketiga, engkau bersekutu dengan Tuhan. Janji Paskah yang ketiga. Maka Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Jangan kau takut, jangan kau khawatir. Kalau semat maut dikalahkan, kalau kematian dikalahkan, maka nothing is impossible. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhanmu, Tuhanku, Yesus Kristus namanya. Karena itu pulanglah, berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin.